Nabi Allah Isa, yang di saat itu ada seseorang datang kepada Nabi Isa, ingin aku berteman denganmu, ingin aku belajar denganmu. Katanya Nabi Isa, ya khair, enggak apa-apa kamu berteman denganku, tapi dengan syarat ya, jangan pernah berbohong. Kemudian Nabi Isa berdua ya berkelana bersama orang tersebut sampai suatu waktu membeli roti, 3 potong roti, kemudian makan di tepi sungai. Makan yang Nabi Isa mengambil 1 potong roti, kemudian sahabatnya ngambil 1 potong roti, yang 1 roti diletakkan, lebihnya diletakkan di samping Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa minum di sungai tersebut, di tepi sungai, pulang daripada minumnya ternyata 1 potong roti sudah tidak ada. Ditanya siapa yang mengambil, siapa yang makan, sudah aku katakan 1 potong 1 potong, tidak tahu, aku bukan aku yang memakannya, berbohong gara-gara 1 potong roti. Akhirnya berangkatlah Nabi Isa tersebut dengan sahabatnya sampai mendapatkan 1 ekor kijang, yang kemudian 1 ekor kijang ini tahu-tahu dipanggil oleh Nabi Isa dan nurut. Ketika nurut disembelih dan kemudian dibakar, dimakan. Setelah selesai mereka makan kenyang, kemudian dikumpulkan tulang-tulangnya oleh Nabi Isa dan mengatakan gum biiznillah. Maka tahu-tahu hidup kembali kijang tersebut dan berlari kembali. Itu mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa mengatakan, demi zat yang menghidupkan kembali kijang ini, beritahu kepada aku siapa sih yang mengambil 1 potong roti tadi sisanya. Sungguh aku tidak tahu. Tetap dia tidak mau mengakui kalau dia mengambil roti tersebut. Sampai melewati sungai yang lebar luas, sedangkan menyeberang tidak ada perahu. Kemudian Nabi Isa mengangkat atau memegang tangan sahabatnya dan kemudian berjalan di atas sungai tersebut biiznillah. Ketika itu selesai nyebrang, Nabi Isa pun mengatakan, demi zat yang memperlihatkan mukjizat ini, beritahu kepadaku siapa yang makan roti. Tetap dia tidak mengakui. Sampai Nabi Isa melewati segumpal batu besar yang kemudian Nabi Isa mengatakan, kun zahaban, jadilah emas. 1 gumpal batu besar tahu-tahu berubah jadi emas. Bagaimana nilainya ya, emas tersebut sebesar itu. Maka kemudian diminta bantuannya oleh Nabi Isa untuk memotong segumpal batu besar itu menjadi 3 bagian. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ini 1 bagian untuk ana, ini 1 bagian untuk kamu. Kemudian orang itu tanya, loh 1 bagian lagi sisanya? Oh itu sisanya untuk yang makan roti. Oh aku yang makan roti tadi yang bisa. Nah, baru ngaku di sini. Memang sengaja dites oleh Nabi Isa. Urusan dunia baru ngaku. Ya inilah orang yang cinta dunia. Kalau urusan makanan baru hadir paling depan. Urusan hafalan, urusan zikir paling belakang. Urusan yang senang-senang ya, itu paling depan. Ketika itu Nabi Isa mengatakan, kalau begitu ambil semua emas ini, ana tidak butuh sedikit pun dan ana tidak ingin berteman lagi dengan kamu. Dia farhan karena kesukaannya dunia, cinta kepada dunia. Bagaimana tidak bahagia di saat itu membawa 3 batu emas yang besar-besar, bahkan membawanya aja dengan susah payah membawa emas tersebut. Tahu-tahu ada 2 orang yang melewatinya dan mengatakan, oh ini kok emas, ini harus dibagi rata. Enggak, ini punya anak, kalau enggak anak bunuh. Akhirnya terpaksa, ya sudah kita sepakat dibagi satu-satu, 3 orang, sampai mereka membawa satu-satu. Sampai di perkampungan mereka sepakat untuk istirahat di kampung tersebut, dan mereka sepakat ya untuk 1 orang membeli makanan untuk mereka karena mereka sedang lapar. Kemudian yang 2 menjaga emas tersebut. Ketika yang 1 beli makanan, yang beli makanan ini berpikiran dalam hatinya, kalau anak beli makanan buat mereka dan anak kasih racun makanan mereka, alhamdulillah bisa mati 2 sahabat anak, jadi anak menguasai emas itu semuanya. Iya betul, anak akan kasih racun makanan mereka. Dan yang 2 orang ini begitu juga. 2 orang ini sedang ngobrol-ngobrol. Yang 1 mengatakan kepada yang lain, bagaimana kalau teman kita, sahabat kita yang membeli makanan ini, ketika dia datang membawa makanan langsung kita bunuh. Jadi emas ini hanya kita bagi berdua, tidak usah bertiga. Bagian kita akan lebih rakus daripada dunia. Jadi ketika orang yang membeli makanan datang, makanannya sudah dikasih racun, tahu-tahu langsung dibunuh. Tidak tahu kalau makanannya itu sudah dikasih racun. Setelah dibunuh sahabatnya ini, mereka berdua makan. Apa yang terjadi?
Habis makan mereka tergeletak semuanya mati, naudzubillahi min dzalik. Nabi Isa melewati mereka di saat itu. Ini loh orang akibat daripada orang-orang yang cinta kepada dunia. Ini akibatnya akan hancur seperti ini di dunia. Dan bagaimana di depan Allah Subhanahu wa taala,